MGA. Bab 448 Geniuses tiba. Berita tentang Lembah Dewa Pedang yang menggali makam leluhur sekolah naga Azure dan menggunakan sisa-sisa senior sekolah Azure Dragon dan keluarga Chu untuk mengancam Chu Feng dan Zhang Tianyi sudah dikenal di seluruh benua 9 provinsi. Setelah berita itu diketahui, para ahli dari kekuatan di mana-mana semua ingin tahu apakah dua karakter paling terkenal dari generasi muda sekarang di benua 9 provinsi, Chu Feng dan Zhang Tianyi, akan muncul di Lembah Pedang Dewa atau tidak. Jika mereka muncul, pasti akan ada pertempuran besar yang mengejutkan. Jadi, orang-orang dari segala arah bergegas ke Lembah Dewa Pedang dan ingin menyaksikan pertempuran besar. Lembah Dewa Pedang juga banyak membuka gerbang dan menyambut para tamu yang datang dari mana-mana, seolah ingin membiarkan semua orang bisa menyaksikan bagaimana Chu Feng dan Zhang Tianyi akan mati oleh tangan Lembah Dewa Pedang. Namun, jarak ke tanggal Lembah Pedang Dewa semakin dekat, tapi Chu Feng dan Zhang Tianyi belum muncul. Itu menyebabkan orang menebak satu persatu. Banyak orang merasa bahwa Zhang Tianyi dan Chu Feng takut dengan Lembah Dewa Pedang dan tidak akan datang ke tempat itu untuk para senior sekolah Azure Dragon dan tulang keluarga Chu. Bahwa mereka pengecut. Ada juga orang yang merasa bahwa itu semua sesuai harapan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Chu Feng dan Zhang Tianyi, mereka masih dari generasi muda. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Lembah Pedang Dewa? Jika mereka berani datang, mereka akan datang ke kematian mereka. Dan itu tidak akan benar-benar layak untuk mati bagi sisa-sisa mereka yang sudah mati. Tapi tidak peduli bagaimana orang menebak, dari awal sampai akhir, tidak ada yang mau meninggalkan Lembah Dewa Pedang. Sebaliknya, ada semakin banyak orang yang datang ke Lembah Pedang Dewa dan pada akhirnya, bahkan Lembah Pedang Dewa tidak dapat menampung semua orang kuat itu. Jadi, para ahli berkemah di luar Lembah Dewa Pedang dan meninggalkan tanda harapan terakhir di dasar hati. Berharap bahwa Chu Feng dan Zhang Tianyi bisa, sebelum batas waktu akhir, datang ke tempat ini untuk pertempuran sehingga mereka, yang datang dari cukup jauh, dapat memiliki pesta untuk mata mereka dan melihat pertempuran besar yang indah. Akhirnya, hari terakhir tiba. Hari itu adalah hari terakhir dari batas 1 bulan yang ditetapkan Lembah Dewa Pedang. Para tetua dan murid Lembah Dewa Pedang memasuki kondisi siaga dan para ahli dari mana-mana juga memasuki Lembah Dewa Pedang. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Lembah Pedang Dewa benar-benar membawa sisa-sisa keluarga Chu dan senior sekolah Azure Dragon kembali ke sini. Petik 2. Aku ingin tahu yang mana dari sisa-sisa itu adalah pendiri Azure Dragon. Lagi pula, dia adalah orang nomor 1 1000 tahun yang lalu yang menyapu benua itu. Pakar senior paling terkenal di benua 9 provinsi. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah kematian, ia bahkan harus menerima penghinaan seperti itu. Ketika mereka melihat tulang-tulang yang ditutupi oleh ukiran kutukan, di tengah Lembah Dewa Pedang digantung tinggi-tinggi, orang-orang berdiskusi satu demi satu. Karena, di bawah tulang-tulang itu, ada kolam besar. Kolam itu mengeluarkan bau yang sangat kuat, menarik banyak lalat dan nyamuk. Itu adalah omong kosong. Lembah Dewa Pedang benar-benar gila. Kata-kata yang mereka lepaskan sebelumnya semuanya serius. Jika Chu Feng dan Zhang Tianyi tidak datang hari ini, kemungkinan mereka akan membuang sisa-sisa ke kolam sampah sehingga pemilik sisa-sisa akan bau selama 10.000 tahun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan pada awalnya, orang masih memegang kesabaran mereka. Tetapi ketika matahari terbit tinggi dan ketika waktu mencapai siang hari, bahkan kepala Lembah Dewa Pedang tidak bisa menjaga kesabarannya. Dia bangkit, berdiri di udara, lalu dengan keras mengutuk, Zhang Tianyi, Chu Feng, kalian berdua. Anda memiliki nyali untuk membunuh anak saya. Anda memiliki nyali untuk membunuh murid-murid saya. Tetapi Anda tidak memiliki nyali untuk datang ke Lembah Dewa Pedang saya untuk bertarung secara terbuka? Petik 2. Kalian berdua hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Anda hanya bisa melakukan hal-hal teduh dalam gelap di belakang punggung orang? Sial 8 generasi leluhurmu? Petik 2. Suara kepala Lembah Dewa Pedang beresonansi melalui cakrawala dan itu bahkan lebih keras dan lebih jelas daripada suara guntur. Orang-orang beberapa ratus mil di luar bisa mendengar kutukannya. Dan ketika kepala Lembah Dewa Pedang mengutuk, seorang lelaki tua gemuk dan putih beruban dengan wajah mengkilap duduk di panggung tinggi dekat kolam omong kosong. Dia memiliki satu kaki di atas yang lain, sedang minum teh, dan tampak sangat tenang. Orang itu adalah leluhur tua Lembah Dewa Pedang. Dia adalah seorang ahli di tingkat 6 dari ranah surga. Dia juga ayah dari kepala Lembah Dewa Pedang, kakek Murong Yu, dan orang yang menemukan pedang kayu surgawi. Pada awalnya, tak lama setelah dia mendapatkan pedang kayu surgawi, Lembah Pedang Dewa merilis kata yang mengatakan bahwa dia sudah mati. Tetapi pada kenyataannya, dia mengambil manfaat yang dia dapatkan dari tebing dan mengolah secara terisolasi. Beberapa bulan yang lalu, ketika Sword God Valley mengumumkan bahwa dia masih hidup, itu memang menimbulkan keributan. Tapi melihat itu sekarang,
Leluhur tua lembah Dewa Pedang bahkan tidak menaruh masalah berpura-pura mati di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan setenang dan semudah dia sekarang. Mengikuti arus waktu, matahari di langit juga bergeser ke barat. Siang menjadi sore, dan kepala lembah Dewa Pedang telah dihina selama 2 jam. Bahkan dia lelah karena berteriak. Dengan perut penuh dengan kemarahan dan kebencian, dia mendarat di lembah pedang dewa. Ah, melihat ini, Chu Feng dan Zhang Tianyi benar-benar tidak datang. Petik 2. Sayang sekali tidak bisa melihat kemuliaan dua jenius luar biasa ini. Petik 2. Jenius luar biasa apa? Mereka adalah dua pengecut. Mereka mengabaikan sisa-sisa keluarga dan senior sekolah mereka sendiri. Bisakah mereka dianggap sebagai pribadi? Tidak peduli seberapa besar talenta yang dimiliki orang-orang semacam ini. Tidak mungkin bagi para pengecut untuk memiliki prestasi apapun. Mereka hanya akan menjadi bencana jika mereka hidup. Mereka harus menerima penghinaan dunia. Petik 2. Melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit, banyak orang kuat yang secara khusus bergegas tidak dapat menahan kesabaran mereka juga. Banyak orang merasa bahwa Chu Feng dan Zhang Tianyi tidak datang dan tidak bisa menghindari perasaan kasihan. Mereka tidak merasa kasihan karena membuang waktu untuk datang, tetapi merasa kasihan karena mereka tidak dapat melihat kemuliaan dua jenius yang luar biasa. Orang-orang dengan temperamen baik menghela nafas dengan suara rendah. Tetapi orang-orang dengan temperamen buruk baru saja mulai mengutuk dan merasa bahwa Chu Feng dan Zhang Tianyi sama-sama orang tercela. Tidak peduli berapa banyak talenta budidaya bela diri yang dimiliki dua pengecut, masa depan mereka terbatas. Asteris gemuruh 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 asteris. Namun, tepat pada saat itu, semburan gemuruh tiba-tiba terdengar dari cakrawala yang jauh. Suara itu sangat aneh. Seolah-olah itu adalah suara yang dibuat dari cakrawala tanpa batas oleh hal yang sangat besar. Apa itu? Ini sebuah kereta. Ini sebenarnya sebuah kereta kuda? Petik 2. Melihat ke arah datangnya keributan, mereka menemukan bahwa sebuah kereta, yang memiliki kekuatan luar biasa, sedang menghancurkan udara ketika menuju ke arah mereka. Kereta. Ketika Chu Feng dan Ziling menciptakan kekacauan di sekolah Dewa Api, saya mendengar mereka naik kereta untuk melarikan diri. Mungkinkah mereka datang? Petik 2. Akhirnya, seseorang mengenali kereta itu karena pada saat itu, kereta yang muncul di cakrawala persis sama dengan yang diduduki oleh Ziling dan Chu Feng sebelumnya. Itu adalah kereta indah. Jadi memang, mereka masih datang. Ini Chu Feng dan Nona Lingling. Bagaimana dengan Zhang Tianyi? Sudahkah dia datang? Setelah mengkonfirmasi bahwa itu adalah Chu Feng dan Ziling, semua orang yang tertekan dan rendah semangat segera menjadi sangat bersemangat. Itu karena mereka tahu bahwa pertunjukan yang baik akan dimulai. Sebelumnya, mereka mendengar berbagai rumor tentang Chu Feng dan berbagai keajaiban. Tapi hari ini, mereka akan secara pribadi melihat kekuatan Chu Feng. Mereka tahu bahwa bahkan jika Chu Feng dan Ziling tidak mampu mengalahkan banyak ahli dari lembah Dewa Pedang, mereka pasti akan melayani pesta untuk mata dengan pertempuran hebat yang menghibur. Gemuruh. Akhirnya, setelah kereta indah tiba di atas lembah Dewa Pedang, kereta itu berhenti di udara. Ketika pintu kereta terbuka, 3 sosok juga muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Melihat, itu Chu Feng, pria muda itu adalah Chu Feng, mereka langsung mengenali Chu Feng karena poster-poster burunya sudah diposting di seluruh benua 9 provinsi dan hampir semua orang tahu seperti apa penampilan Chu Feng. Lalu wanita cantik yang berdiri di sebelah Chu Feng adalah Lady Ziling. Saya mendengar Lady Ziling memiliki keindahan yang dapat menghancurkan kota dan negara dan menurunkan semua wanita di dunia. Melihatnya hari ini, memang seperti itu. Sebenarnya ada wanita yang sangat cantik di dunia. Petik 2. Chu Feng dan Ziling telah datang. Jadi pria itu pasti Zhang Tianyi? Ini Zhang Tianyi. Sama sekali tidak ada kesalahan. Melihat, bukankah itu harta fondasi lembah pedang dewa? Pedang kayu surgawi. Di belakang punggungnya? Petik 2. Jika dikatakan bahwa semua orang bersemangat ketika mereka melihat kereta indah, maka ketika mereka secara pribadi melihat Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, kegembiraan mereka pasti mencapai puncaknya.